Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya, Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di tiga universitas di Australia. Flinders University, Murdoch University, Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku. Salah satunya yang ini, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif merupakan hasil penelitian ketika saya kuliah dulu ke kuliah di Australia ya. Saya mewawancarai orang-orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya bagus. Ternyata mereka punya persamaan. Dan saya meneliti hal tersebut lalu saya tuangkan dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk artikel supaya bisa dinikmati oleh khalayak ramai ya. Kalau saya tulis, saya kirim ke artikel jurnal Scopus Q1, saya harus bayar 20 juta lebih, 30 juta. Yang membacanya juga harus bayar. Siapa juga yang membaca? Oke, itu tentang saya. Channel ini juga meraih eh, apa namanya nih? Silver Play Button dan sudah diteliti oleh 4 skripsi dari Banjarmasin, dari Aceh, dari Jambi, kemudian diteliti oleh 4 kelompok dosen, dan salah satunya menyatakan bahwa ini channel terbaik. Dampaknya itu mereka mengumpulkan 1.500 komentar di YouTube saya dan dampaknya 84%. Paling bagus dibandingkan channel YouTube lainnya. Silahkan kalau nggak percaya ditulis saja di Google Yanto Tanjung TOEFL PDF. Akan muncul penelitian tersebut. Oke, demikian pengantar adik-adik. Ini dia. Kita lanjutkan materi structure ya. Ingat, yang kita bahas ini adalah buku Longman Preparation. Jadi ini levelnya advance. Bagi adik-adik yang baru belajar TOEFL, sebaiknya tonton dulu video saya belajar TOEFL bagi pemula. Itu diambil dari buku Longman Introductory. Cocok bagi pemula. Kalau yang ini itu untuk tingkat lanjutan. Yang targetnya 650 ke atas. Kalau yang Longman itu targetnya 550 saja. Oke. Nah, skill 28 lanjutan dari skill 27 kemarin. Masih tentang komparatif. Kalau kemarin skill 7 itu formatnya. Seperti apa sih formatnya? Misalnya ada to be, kemudian ada more, kemudian ada adjective, ada then misalnya. Kalau yang komparatif. Atau yang misalnya yang superlatif ada most, kemudian of, in, dan that. Nah, gitu. Sekarang pemakaiannya, mari kita coba lihat di sini permasalahan komparatif dan superlatif dalam tes TOEFL itu eh, yang ditanyakan adalah bagaimana hal tersebut digunakan ya. Komparatif dan superlatif itu memiliki penggunaan yang berbeda dan kita harus memahaminya. Komparatif itu digunakan untuk membandingkan, nah, ini dia. Ini kata kuncinya ya, membandingkan dua hal yang sama, yang setara. Jadi orang harus sama orang. Orang nggak bisa dibandingkan dengan monyet. Itu contohnya. Sekelas sama kelas. Ini contohnya. History class is larger than the math class. Kelas sejarah lebih besar daripada kelas matematika. Yang dibandingkan sama-sama kelas. Kalau kemarin kan fokusnya kepada bentuk IR itu ya. More. Kalau ini fokusnya kepada yang dibandingkan itu harus equal, harus sama, setara. Mary is more intelligent than Sue. Mary lebih pintar daripada Sue. Nah, Mary sama Sue ini ya setara, sama-sama orang. Jadi nggak bisa Mary dibandingkan dengan serigala misalnya. Pada contoh pertama, itu history class itu dibandingkan dengan kelas matematika. Sedangkan contoh kedua, Mary dibandingkan dengan Sue. Nggak boleh Mary dibandingkan dengan kelas matematika. Atau history class dibandingkan dengan Sue. Itu contoh yang harus ada dipahami. Nah, sedangkan the superlatif itu digunakan ketika terdapat lebih dari dua hal, dua orang, dua benda, untuk membandingkan dan siapa yang terbaik, yang paling besar dari semuanya. Misalnya, the history class is the largest in school. Kalau tadi history class dibandingkan dengan math class. Kalau yang ini history class dibandingkan dengan kelas yang ada di sekolah. Maka kelas sejarah adalah yang paling besar di sekolah.
Nah, Mary is the most intelligent of all the students in the class. Kalau tadi Mary dibandingkan dengan Sue, membandingkan dua orang. Kalau ini Mary dibandingkan dengan semua siswa yang ada di kelas, dialah yang paling pintar. Pakainya the most. Kenapa? Intelligentnya tiga suku kata. Kalau largest itu satu aja atau dua. Nah, jadi katanya di sini di contoh pertama di kelas sejarah itu dibandingkan dengan semua kelas lain di sekolah. Dan kelas sejarah lebih besar dibandingkan kelas yang lainnya itu. Artinya dia yang paling. Pada contoh kedua yang ini, Mary itu dibandingkan dengan semua siswa lain yang ada di kelas. Dan Mary adalah lebih pintar dibandingkan siswa lainnya. Siswa lainnya itu banyak, bukan bukan satu. Oke, paham ya konsepnya antara yang paling itu seperti apa. Kalau tadi lebih. Nah, jadi kesimpulannya pemakaian dari komparatif dan superlatif ini komparatif membandingkan dua hal yang setara. Superlatif digunakan untuk memperlihatkan bahwa salah satu dari banyak itu merupakan hal yang luar biasa lebih. Tidak harus lebih pandai, bisa aja dia lebih lebih jelek, lebih bodoh dan seterusnya. Nah, gitu. Oke, demikian penjelasannya. Nah, mari kita kerjakan latihannya halaman berapa tuh ya? Halaman 160 ya. Nah, caranya adik-adik coba kerjakan dulu halaman 160 itu sekitar 40 menit ya. Nanti baru kita diskusikan jawabannya. 160 nomor 1 sampai nomor 10 ya. Nah, yang pertama itu dinyatakan benar. Harvard is probably the most prestigious university in the United States. Ini membandingkan Harvard paling bergengsi, universitas paling bergengsi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada ratusan universitas. Nah, Harvard yang paling bergengsi, prestisius. Nah, sedangkan Ronda is more hard working of class ini nggak cocok. Kalau Ronda kan mau dibandingkan dengan kelasnya. Kelasnya lebih dari satu orang. Berarti harusnya, mestinya kalau yang di situ tuh harusnya the most. Oke. Nah, silakan 3 sampai 10. Number three, saya anggap sudah selesai ya. The engineers hired this year have more experience than those hired last year. Kata kuncinya mana? Ini dia more experience than. Jadi para insinyur yang dipekerjakan tahun ini memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan yang dipekerjakan tahun lalu. Jadi benar ya, more experience membandingkan dua tahun ini dan tahun lalu. More, kenapa pakai more experience? Ada tiga ya. Kemudian number four, the graduate assistant inform us that the first exam is the most difficult of the two. Nah, perhatikan kata the most difficult, paling paling sulit dari dua itu. Artinya yang dibandingkan cuma dua, nggak bisa pakai most. Most kan paling membandingkan lebih dari dua. Berarti harusnya is more difficult. Itu ya, incorrect ya. Kemudian number five, he bought the more powerful stereo speaker that he could find. Dia membeli stereo yang paling keras, yang bukan paling, yang lebih keras. Jadi speaker stereo yang lebih keras yang pernah dia temukan. Padahal yang mau dibandingkan lebih dari satu. Yang pernah dia temukan kan pasti lebih dari satu. Nggak mungkin pakai the more. Harusnya the most powerful. Lagian kalau more nggak boleh pakai the, sama kayak tadi nih nggak boleh pakai uh, the most, boleh pakai the, tapi kalau more nggak. Jadi ini incorrect, harusnya
Uh, the most about the most ya. Number six, the afternoon seminar was much more interesting than the morning lecture. Seminar pada sore hari was more interesting. Nah, ini membandingkan dua ya, lebih daripada. Yang dibandingkan adalah seminar yang sore hari dengan kuliah yang pagi hari. Berarti udah benar. The food in this restaurant is the best. Oh, sorry, ini harusnya off ya. Saya sering salah. Jadi ini saya copy paste dari PDF-nya, lalu saya rapikan, tetapi selalu saja ada kesalahan. Mohon maaf ya. The food in this restaurant is the best of the restaurant we visited last week. Nah, ini dia menyatakan paling. Yang dibandingkan ada berapa? Makanan di restoran ini adalah yang paling terbaik dari restoran yang kita kunjungi minggu lalu. Ya, berarti yang dibandingkan cuma dua, yang hari ini dan yang dikunjungi minggu lalu. Berarti incorrect ya. Harusnya better. Nah, kalau dia better nggak pakai the best. Better aja. Itu nomor 7. Nomor 8, the plants that have been sitting in the sunny window are far healthier than the other plants. Tanaman yang have been sitting in the sunny window, jadi yang tanaman diletakkan itu di jendela yang dekat matahari itu jauh lebih sehat daripada yang tanaman yang lain ya. Dan ini hanya membandingkan dua. Jadi yang dekat jendela berarti dibandingkan dengan yang ada IR-nya lebih dibandingkan yang lain. Nah gitu. Jadi bukan yang paling. Berarti benar ya. Correct. Nomor 8. Number 9. The photocopies are the darkest that they have ever seen. Fotokopi itu adalah yang paling gelap yang pernah they have ever been. Yang pernah mereka lihat. Nah, perhatikan baik-baik. Ini kan yang paling ya. Dan yang dia bandingkan yang pernah mereka lakukan. Berarti benar. Karena paling membandingkan lebih dari satu. Terakhir, the first journal article is the longest of the second article. Kata the longest menyatakan paling, tapi yang dibandingkan cuma first journal dengan second article. Berarti harusnya longer saja. Longer than. Nah, bukan the longest. Karena hanya membandingkan dua saja. Incorrect. Oke, demikian. Hmm, ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa saya juga punya kursus TOEFL online. Saya juga ada membership ya. Kalau ada yang ikut membership hanya Rp20.000 per bulannya. Bisa di stop kapan saja, bisa mengakses 520 video saya. Insya Allah semuanya bermanfaat. Tanya jawab bisa langsung di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Ada juga buku PDF, audio, kemudian PPT-nya. Dan biasanya mendapat video lebih dahulu dibandingkan yang lain. Insya Allah saya akan rutin mengupload video. Jangan lupa kunjungi channel YouTube Yanto Tanjung, termasuk bagi yang mereka mau tes TOEFL secara resmi. Saya bekerja sama dengan sebuah lembaga resmi ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.